Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Rapat pada hari ini akan membahas perkembangan risiko sistematik pada sektor perbankan digital di Indonesia. Seiring meningkatnya transaksi digital dan pertumbuhan bank digital atau neobanks, muncul kekhawatiran mengenai potensi risiko likuiditas dan stabilitas sistem keuangan, khususnya risiko digital bank run. Untuk itu, kami telah mengundang tim analisis prudensial dan moneter independen untuk memaparkan hasil kajian serta rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan Bank Indonesia ke depan. Kami persilakan tim analisis memulai pemaparannya. Terima kasih, Bu. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam industri perbankan di Indonesia. Saat ini, masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran real time karena dinilai lebih cepat, praktis, dan efisien. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan bank digital atau neobanks yang beroperasi tanpa ketergantungan pada kantor cabang fisik. Dari sisi ekonomi, perkembangan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi sistem pembayaran, perluasan inklusi keuangan, dan percepatan digitalisasi ekonomi nasional. Baik, namun di balik perkembangan tersebut tentu terdapat risiko yang perlu ditransparansi. Menurut tim analisis, apa risiko utama yang saat ini perlu menjadi perhatian Bank Indonesia? Baik Ibu, menurut hasil analisis kami, risiko utama yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya potensi digital bank run atau penarikan dana secara massal melalui aplikasi digital dalam waktu yang sangat singkat. Berbeda dengan bank run konvensional yang biasanya memerlukan antrian fisik di kantor cabang, digital bank run dapat terjadi hanya melalui perangkat elektronik seperti smartphone. Nah, selain itu, Bu, karakteristik bank digital membuat perpindahan dana berlangsung jauh lebih cepat karena seluruh transaksi dilakukan secara real time. Artinya, ketika muncul gangguan sistem, rumor negatif, atau penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi bank tertentu, deposan dapat langsung menarik dana secara simultan. Apakah risiko tersebut cukup besar untuk memenuhi stabilitas sistem keuangan nasional? Iya, Bu. Karena perbankan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter. Jika tekanan likuiditas terjadi secara luas pada bank digital, maka kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan mengganggu fungsi intermediasi keuangan yang ada. Selain itu, perkembangan media sosial juga meningkatkan risiko penyebaran informasi negatif secara sangat cepat. Dalam kondisi tertentu, informasi yang belum tentu benar dapat memicu kepanikan pasar atau panik withdrawal. Hal ini berpotensi menciptakan contagion effect atau efek penularan antar bank digital, Bu. Jika satu bank mengalami tekanan likuiditas dan tidak segera ditangani, maka kepanikan dapat menyebar ke bank digital lainnya. Bagaimana perkembangan transaksi digital banking di Indonesia berdasarkan data yang dianalisis oleh tim? Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi digital banking di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama pada tahun 2026. Volume transaksi meningkat dari 10,76 miliar transaksi menjadi 14,80 miliar transaksi. Peningkatan yang cukup besar. Benar Ibu, data tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap layanan perbankan digital semakin tinggi. Masyarakat kini semakin terbiasa melakukan transaksi melalui mobile banking dan sistem pembayaran digital dibandingkan transaksi konvensional. Jadi dalam perspektif stabilitas sistem keuangan, kondisi ini memang memperkuat efisiensi sistem pembayaran nasional. Namun, di sisi lain, percepatan perpindahan dana juga meningkatkan kompleksitas risiko likuiditas berbasis teknologi. Maksudnya bagaimana? Jadi Bu, semakin cepat perpindahan dana antar bank, maka semakin cepat pula tekanan likuiditas dapat terjadi apabila muncul kepanikan pasar. Jika sebelumnya proses penarikan dana membutuhkan waktu karena adanya antrian fisik, sekarang sudah seluruh proses dapat terjadi dalam hitungan menit melalui satu aplikasi saja, Bu. Apakah ada contoh internasional yang relevan dengan kondisi ini? Ada Ibu, yaitu kasus Silicon Valley Bank di Amerika Serikat pada tahun 2023.
Kasus tersebut menunjukkan bagaimana media sosial dan layanan digital banking mempercepat penarikan dana massal secara simultan. Dalam waktu yang sangat singkat, Deposan menarik dana dalam jumlah besar karena kekhawatiran terhadap kondisi likuiditas bank. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan dapat mempercepat risiko bank run dibandingkan sistem perbankan konvensional. Meskipun itu, struktur sistem keuangan Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, kasus tersebut tetap menjadi peringatan bahwa digital bank run merupakan ancaman nyata bagi stabilitas perbankan modern. Menurut tim analisis, apa karakteristik utama neobank yang menyebabkan risiko sistematik lebih tinggi? Pertama, struktur pendanaan bank digital umumnya didominasi oleh simpanan jangka pendek yang sensitif terhadap perubahan sentimen pasar. Dan yang kedua, ketergantungan pada aplikasi digital menyebabkan mobilitas dana menjadi sangat tinggi. Dana dapat berpindah antar bank hanya dalam hitungan detik melalui sistem pembayaran real time. Ketiga, penyebaran informasi di media sosial itu meningkatkan risiko herd behavior dan contagion effect antar deposan, Bu. Berarti risiko likuiditas pada bank digital dapat berkembang menjadi risiko sistematik. Benar sekali itu, Ibu. Apabila tekanan likuiditas terjadi secara simultan pada beberapa bank digital, maka kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Baik, sekarang kami ingin mendengar rekomendasi kebijakan dari tim analisis. Jadi, kami merekomendasikan beberapa kebijakan makroprudensial yang adaptif terhadap perkembangan perbankan digital. Apa rekomendasi utama yang paling penting? Rekomendasi pertama adalah penerapan dynamic liquidity buffer khusus bagi bank digital. Bagi bank digital perlu diwajibkan memiliki cadangan likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan likuiditas? Benar, Ibu. Dengan buffer likuiditas yang lebih kuat, bank digital akan lebih siap menghadapi penarikan dana massal secara mendadak. Namun, kami juga melihat adanya tantangan implementasi di sini. Kebijakan ini dapat menurunkan profitabilitas bank karena sebagian dana harus ditempatkan pada aset likuid. Baik, selain penguatan buffer likuiditas, Jadi kami juga merekomendasikan penerapan real-time supervisory monitoring. Melalui pengawasan transaksi digital secara real-time, regulator dapat mendeteksi tekanan likuiditas lebih dini sebelum berkembang menjadi krisis sistemik. bagaimana bentuk pengawasan tersebut? Bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui integrasi big data dan artificial intelligence untuk memonitor lonjakan arus keluar dana, transaksi abnormal, konsentrasi dana pihak ketiga, hingga sentimen negatif di media sosial, Ibu. Apakah ada rekomendasi lain? Ada, Ibu. Kami juga merekomendasikan pelaksanaan digital bank run stress testing secara berkala. Simulasi seperti apa yang dimaksud? Nah, simulasinya itu dilakukan terhadap berbagai skenario krisis seperti adanya penarikan dana massal, adanya serangan cyber, kegagalan sistem aplikasi, dan penyebaran informasi palsu. Selain itu, Bu, koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS juga perlu diperkuat melalui krisis manajemen protokol khusus bank digital. Karena penanganannya harus cepat dan terintegrasi. Iya, tepat sekali itu, Ibu. Koordinasi antar otoritas penting untuk mempercepat bantuan likuiditas darurat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital. Baik, dari hasil pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan bank digital memang memberikan manfaat besar terhadap efisiensi sistem pembayaran dan inklusi keuangan. Namun di sisi lain, digitalisasi juga meningkatkan risiko baru terhadap stabilitas sistem keuangan, khususnya risiko digital bank run. Karena itu, kebijakan makroprudensial yang adaptif dan berbasis teknologi menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan dikombinasikan dengan penguatan buffer likuiditas, pengawasan real time, dan stress testing dinilai menjadi strategi paling efektif dalam memitigasi risiko sistematik perbankan digital. Kemudian, koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS, stabilitas sistem keuangan diharapkan tetap terjaga tanpa menghambat inovasi sektor perbankan digital. Baik, terima kasih kepada tim analisis mikroprudensial dan moneter independen atas pemaparannya. Hasil kajian ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan stabilitas sistem keuangan ke depan. Dengan ini, rapat Dewan Gubernur pada hari ini saya nyatakan selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Makasih banyak, Bu.